Baik, adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk menjaga lisan maka sangat banyak. Di antaranya ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang orang muslim yang paling afdal? Siapa orang muslim yang paling afdal?" Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling afdal adalah seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Yaitu orang selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu orang muslim yang sejati, orang muslim yang paling afdal. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan keselamatan dari gangguan lisan daripada keselamatan dari gangguan tangan. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah sejati yang selamat dari gangguan orang lain, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa lisan disebut terlebih dahulu? Karena tadi dijelaskan, sudah saya ungkapkan tadi. Lisan ini lidah tak bertulang, gerakannya, aktivitasnya lebih banyak daripada tangan dan kaki. Seorang kalau ingin mukul orang, ya dia harus dekat dengan orang tersebut dia pukul. Seorang kalau ingin menendang orang, dia harus dekat dulu baru dia tendang. Dan itu pun terbatas. Dia mukul-mukul mungkin setengah jam sudah lelah dan tidak kuat lagi. Atau 1 jam sudah tidak kuat lagi. Tapi lisan ini jangkauannya panjang dan gerakan cepat. Dalam 1 menit dia bisa ngomong banyak, dan dia bisa menjelekkan banyak orang, dan dia bisa jangkauannya jauh. Mungkin dia di sini ternyata dia bisa menjangkau orang di luar negeri. Ya. Dia jangkauannya jauh, bahkan dia bisa menjangkau orang-orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya, lisan. Lisan ini jangkauannya. Makanya Rasulullah SAW mengedepankan penyebutan lisan. Ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Baik. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Maka ucapkanlah yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkan yang baik atau diam. Ini hadis masyhur, orang Islam tahu, rata-rata orang ngaji tahu hadis ini. Cuma yang kita butuhkan praktekan, bukan sekedar pengetahuan saja ya. Sudahkah kita mempraktekkan hadis ini? Ya. Siapa yang mempraktekkan hadis ini, dia akan lebih banyak diam daripada berbicara. Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tahu bahwasanya semua ucapannya ada balasannya. Maka Rasulullah ingatkan, tidak semua orang bisa menerapkan hadis ini. Hanya orang yang benar-benar beriman kepada hari akhirat dengan hari pembalasan. Bahwasanya catatan perkataan dia akan dibongkar pada hari kiamat kelak, dan semua akibat perkataannya, pernyataannya, akibat seluruh perkataannya, pernyataannya, komentarnya, analisanya, semuanya akan ada pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Maka hendaknya dia falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Hadis ini mengkonsekuensikan seorang sebelum berbicara dia pikir ya. Baik, saya sebutkan di sini contoh cara ya pengamalan hadis ya. Hadis ini. Sebelum berbicara mikir dulu ya. Pembicaraan ada 2 kemungkinan ya. Atau 3 kemungkinannya. Ini secara umum. Kemungkinan yang pertama ya, baik. Perkataan baik. Perkataan baik tersebut maksudnya bisa jadi perkataan yang wajib. Bisa jadi maksudnya wajib. Atau bisa jadi artinya sunnah. Perkataan wajib banyak, bisa jadi amar ma'ruf nahi munkar misalnya, nasihat ya, sunnah misalnya menyenangkan hati orang lain, banyak ya, zikir, perkataan baik ya. Kemungkinan kedua adalah perkataan buruk. Ini bisa jadi perkataan yang haram atau yang makruh. Dipikir ini haram atau tidak, saya ngomong gini, ini ghibah bukan, ini namanya bukan, ini merendahkan orang lain atau bukan, ini dulu yang tidak bukan, ini menukil berita yang tidak benar atau bukan, mikir. Baik, mikir ya. Kalau perkataan baik ucapkan, kalau buruk tinggalkan. Kemungkinan yang ketiga,
adalah mubah. Perkataan mubah. Mubah itu boleh. Tidak hanya perkataan mubah, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Ya. Tanpa pahala dan tanpa dosa. Nah, kita tinggal, pembicaraan kita cuma 3 ini, baik atau buruk atau mubah. Baik atau buruk atau mubah. Ya. Kalau baik ucapkan, kalau buruk tinggalkan, kalau mubah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sebaiknya dijauhi. Jangan terlalu banyak. Kalaupun ini mubah, maka jangan terlalu banyak dibicarakan. Karena betapa sering perkataan mubah mengantarkan kepada keburukan. Nah, kalau perkataan mubah, kita berusaha, kalau mubah, usahakan kita niatkan karena Allah. Misalnya untuk menyenangkan keluarga, untuk menyenangkan sahabat, masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Sehingga kalau kita niatkan karena Allah, bisa jadi dia lari ke sunnah, bisa jadi lari ke situ. Ya. Tapi kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, jika tidak ada manfaatnya sama sekali, maka hendaknya sebaiknya dijauhi. Kenapa sebaiknya dijauhi? Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena banyak perkataan mubah menggeret kepada perkataan haram. Kenyataan menunjukkan. Banyak perkataan mubah yang menggeret ke haram atau makruh. Haram atau makruh. Tapi saya bacakan perkataan Imam rahimahullah taala, ya. Nawawi rahimahullah berkata dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang baik atau diam, fa maknanya annahu idza arada an yatakallam. Artinya jika seorang hendak berbicara, fa in kana ma yatakallam bihi khairan muhaqqaqan yuthabu alaihi wajiban aw manduban falyatakallam. Kalau apa yang dia bicarakan itu benar-benar baik, benar-benar dia pastikan itu kebaikannya, dia akan dapat pahala, apakah perkataan yang wajib atau perkataan yang sunnah yang dianjurkan, maka berbicaralah. Banyak ya, kita ceramah, kita menyampaikan kebaikan, kita mengingatkan orang daripada keburukan, mengingatkan orang dari kemungkaran. Ada kemungkaran kita tidak boleh diam, syaitan akhras, jadi syaitan yang bisu. Ada kemungkaran kita jelaskan, ini tidak boleh. Baik ucapkan. Kemudian beliau berkata, intinya kalau perkara itu wajib, pasti wajib atau sunnah, ucapkan. Wa illam yadhhar lahu annahu khairun yuthabu alaihi falyumsik anil kalam. Kalau tampaknya dia masih ragu, dia tidak memastikan ini perkataan baik atau tidak, hendaknya falyumsik anil kalam, hendaknya dia diam. Rasulullah beri pilihan, ngomong baik atau diam, hendaknya dia diam. Sawa'an dhahara lahu annahu haram aw makruh aw mubah, mustawiyat tarafain. Apakah menurut ini dia adalah haram atau makruh atau mubah, ya? Maka hendaknya diam. Fa ala hadza yakunul kalamul mubah ma'muran bitarkihi manduban ila al-imsaki anhu. Menurut Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya perkara yang mubah ini pun diperintahkan untuk berdiam darinya dan tidak diucapkan. Dianjurkan untuk berdiam, ditahan. Meskipun perkataan mubah. Makhafatan min injirarihi ila al-muharram awil makruh. Karena dikhawatirkan perkataan mubah akan terbawa, akhirnya tergeret kepada perkataan yang haram atau perkataan yang makruh. Banyak kita ngobrol dengan orang. Kalau kita tidak waspada, ini lari nyerempet gibah orang, nyerempet kejelekan orang, nyerempet menghina orang lain, nyerempet banyak hal yang bisa membuat terjerumus dalam perkara yang haram atau paling tidak makruh. Tidak makruh. Wa hadza yaqa'u fil 'ada katsiran aw ghaliban, perhatikan. Dan ini yang terjadi kenyataannya seringnya demikian, ya. Atau dominasinya seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Oleh karenanya ini, siapa yang menerapkan hadis ini dia akan banyak diam. Renungkan saya mau bicaranya. Bukan kita setelah berbicara baru kita pikirkan dampaknya. Seorang muslim sejati, ya, dia memikirkan dahulu sebelum dia berucap. Ya, kalau dia belum berucap dia selamat. Kalau sudah terlanjur lepas, sudah enggak bisa terselamatkan. Kita kan tinggal tahan, kita diam, kita selamat. Tapi kalau terlanjur ucap susah. Ditarik lagi sudah susah, sudah terlanjur tersebar, sudah terlanjur didengar oleh kawan, sudah terlanjur menyakiti hati orang lain, terlanjur merendahkan orang lain, banyak hal, ya. Kemudian dalam hadis, ya. Tetapi ya,
Kata Ibn Abdul Bar, ya, wa qaulul khair afdalu minas samti, ya, bahwasanya perkataan baik lebih baik daripada diam, ya. Jadi diam itu bisa jadi ibadah. Jika kita berdiam dari perkataan buruk atau dari perkataan makruh atau perkataan mubah, diam itu dapat pahala. Tapi kalau kita berbicara perkataan baik, mana lebih bagus? Ya, lebih baik ngomong daripada diam. Ya. Li'anna qaulal khairi ghanimah. Karena ucapan baik adalah ghanimah, yaitu pahala, ya. Wasukutu salamah, dan diam adalah keselamatan. Wal ghanimatu afdalu minas salamah, dan ghanimah mendapatkan pahala lebih baik daripada sekedar keselamatan. Ini perkataan Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Ya. Di antara dalil tentang pentingnya kita menjaga lisan, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqamah kecuali lisannya istiqamah. Ya. Benar, pengaruh lisan luar biasa, ya. Mengaruhi amal kita yang lainnya. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang lurus, bukan ucapan yang bengkok. Ucapkanlah ucapan yang tepat, ucapkanlah ucapan yang baik. Apa pahalanya kalau kamu mengucapkan ucapan baik? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Jadi lisan ini punya pengaruh. Makanya kita lihat orang yang lisannya kotor, pengaruh dalam amalnya, kesehariannya. Dia pasti nggak beres kesehariannya. Ibadahnya, sama keluarganya, sama anaknya, sama orang tuanya. Lisan ini menunjukkannya. Makanya Allah mengatakan, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang lurus, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan kalian dengan ucapan yang lurus. Dan tadi kata Nabi SAW, walan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya lurus. Berarti lisan itu punya pengaruh terhadap hati dan terhadap amal. Terhadap hati, terhadap amal. Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kita memenjarakan lisan, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man somata naja. Subhanallah. Harus kita banyak ingat hadis ini, terutama di zaman-zaman sekarang. Man somata naja, barang siapa yang diam maka dia selamat. Man somata naja. Ya. Al-Ghazali rahimahullah berkata, ya, man ta'ammala jami' afatil lisan alima annahu idza atlaqa al-lisan lam yaslam, wa inda dzalika ya'rifu sirra qawlihi man somata naja. Kata Al-Ghazali, barang siapa yang mengamati tentang bahayanya lisan, dosa-dosa lisan sangat banyak, ya, maka dia tahu siapa yang ceplas-ceplos dalam berbicara, melepaskan lisannya berbicara seenaknya, maka dia tidak akan selamat. Dari situ dia akan tahu rahasia sabda Nabi SAW, man somata naja. Benar sabda Nabi SAW, barang siapa yang diam maka dia selamat. Maka dia akan selamat. Ya. Beliau berkata, "Li'anna hadhihi al-afat kullaha mahalik wa ma'atib wa hiya ala tariqil mutakallim fa in sakata salima min al-kull." Karena dampak-dampak lisan itu semuanya kebinasaan. Ghibah, namimah, merendahkan orang lain, sombong, banyak sekali, ya. Ini semua mendatangkan kebinasaan. Ya. Yang ada di jalan yang sedang ditempuh oleh orang yang sedang berbicara, dia akan banyak hal. Di situ ada ini, akan banyak dia lewati. Kalau dia salah ngomong, dia akan masuk dalam, ya, afatul lisan, dalam dosa-dosa lisan. Kalau dia diam, maka dia akan selamat dari seluruhnya. Tidak usah ngomong. Wa in nataqa wa takallama khatara bi nafsihi. Kalau dia berbicara, maka dia spekulasinya tinggi. Illa an yuwafiqahu lisanun fasih wa ilmun ghazir wa war'un hafiz wa muraqabatun lazimah. Kecuali kalau dia berbicara dengan bahasa yang benar, bahasanya fasih, ilmunya banyak, dia wara', menjaga diri, selalu muraqabah, wa yuqal minal kalam, dan ngomongnya tidak banyak. Fa asahu yaslamu inda dzalik. Dan kalau dia caranya seperti ini, insyaallah dia selamat. Tapi syaratnya apa tadi kata dia? Kata Al-Ghazali, kalau mau selamat memang orangnya tidak sembarang, harus lisanun fasih, dia harus ngomongnya baik.
tidak ngalor ngidul, kemudian teratur ngomongnya. Kemudian di antaranya dia punya ilmun ghazir, ilmunya banyak. Kemudian dia wara. Ya, kemudian dia muraqabah, selalu mengawasi ucapan saya ini benar atau tidak, dia awasi, dan dia tidak banyak omong, maka orang seperti ini mudah-mudahan selamat. Ya. Wa huwa ma'a jami'i dzalik la yanfakku 'anil khatar. Meskipun dia sudah berusaha berbicara baik, tetap saja ada spekulasi. Fa in kunta la taqdir ala an takuna mimman takallama fa ghanim fakun mimman sakata fasalim. Kalau kau tidak mampu untuk menjadi orang yang berbicara dapat pahala, maka pilihlah dia, maka selamat. Jadilah engkau orang berbicara dapat pahala atau dia, maka selamat. Ini perkataan Al-Ghazali tentang bahwasanya bahaya kita banyak omong, ya. Nabi SAW juga menekankan hal ini. Kata Nabi SAW, man yatman li ma baina lihyaihi atau ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya, maksudnya menjamin lisannya, dan menjamin bagiku apa yang ada di dua kakinya, itu menjamin kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga. Artinya jaga kemaluan, jaga lisan. Jaga kemaluan, jaga lisan. Karena dua hal ini sebab dosa-dosa besar. Makanya dia mengatakan man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin lisannya dan menjamin bagiku menjaga kemaluannya, maka aku jamin bagi dia surga, kata Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Battal, dalal haditsu ala anna a'zamal bala 'ala al-mar'i fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bencana yang paling besar menimpa seorang hamba adalah gara-gara lisannya dan gara-gara kemaluannya. Faman waqiya syarrahuma waqiya a'zama syarr. Siapa yang bisa terhindar dari keburukan lisan dan kemaluan, maka dia telah terhindar dari keburukan yang sangat besar. Ibn Abdul Bar berkata, fi hadzal hadits dalun ala anna akbaral kaba'ir innama hiya minal fammi wal farji. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa paling besar sumbernya adalah lisan, mulut, dan juga kemaluan, ya. Baik, yang terakhir kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allahu ta'ala biha darajat. Sungguh seorang hamba berucap dengan suatu perkataan yang itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dia pedulikan, ternyata pahalanya besar. Ya, dia tidak peduli dengan perkataan tersebut, ternyata mendatangkan keridhaan Allah. Yarfa'ullahu ta'ala biha darajat. Allah mengangkat dia beberapa derajat di surga. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, dia tidak peduli. Yahwi biha fi jahannam, maka dia pun masuk neraka jahannam. Dia masuk neraka jahannam gara-gara perkataan tersebut. Itu tadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam